Halo teman-teman, sekarang aku mau bahas tentang ada yang baru nih, beasiswa baru yaitu LPDP kerjasama sama UST Korea. Nah, di sini aku akan bahas beberapa detail tentang beasiswanya dan ada beberapa yang harus teman-teman tahu sebelum pilih UST sebagai tujuan kampus Korea karena UST ini agak berbeda dengan universitas pada biasanya. Jadi aku bakal jelasin tentang benefitnya gimana, sistem edukasi di UST gimana, dan link belajar IELTS dan link-link urus dokumen yang bisa murah gitu untuk ngurus-ngurusnya karena kita pasti keluar biaya banyak banget ya untuk ngurus dokumen-dokumen gitu. Oke, kita lanjut aja. Pertama, benefitnya. Sebenarnya di LPDP tulis udah cover semuanya ya, dari SPP, bulanan, segala macem, dan pastinya pengabdian 2N+1 tahun gitu. Nah, di UST sendiri itu bakalan dapet financial support, istilahnya scholarship atau salary, itu untuk master degree 1,5 juta won, PhD 1,8 juta won itu minimal, dan tiap jurusan itu bisa beda-beda, tergantung pokoknya tergantung lah ya, bisa beda-beda, tiap profesor pun bahkan bisa beda-beda. Jadi misalnya di KIST itu bahkan di Seoul ya, di KIST Seoul bisa lebih tinggi dapatnya daripada yang teman-teman di daerah kayak gitu. Nah, terus ada beberapa award ya, mereka akan kasih, terus dapat medical check up juga, kita dapat insurance, terus kita bisa training ke luar negeri, dapat beasiswa buat presentation conference gitu. Ada consulting service, global mentoring, ini juga kayak semacam lecture online gitu ya, kita bisa belajar macam-macam. Kita juga bisa belajar disediain bahasa Korea gitu, dan lain-lain lah ya. Nah, terus nih, major and school-nya ya, nggak sepertinya mungkin hampir semua ya ditawarin oleh LPDP, tapi yang kita harus lihat di sini adalah pertama kuotanya gitu. Ya cuma sedikit lah ya, 1-2 teman-teman bisa pilih sesuai yang diminatinya. Dan yang paling penting adalah cek lokasi school-nya karena UST ini sistemnya adalah dia universitas, tapi dia kerjasama dengan research institute kayak BRIN-nya gitu. Nah, ini nih, nama school ini adalah nama research institute-nya. Misalnya E3 gitu ya, ini panjangannya gitu. Nah, lokasi semua ini tuh beda-beda, dia tuh menyebar di seluruh Korea. Misalnya, Kerry, ini di Changwon. Changwon itu di daerah-daerah dekatnya Busan. Terus, mana lagi nih, Kiom itu misalnya ada di Daejeon itu di tengah-tengahnya Korea gitu. Terus ada KIST nih, KIST itu dia di Seoul. Nah, jadi harus teman-teman cek. Kalau misalnya teman-teman pengen tinggalnya di kota banget itu pastikan pilih di Seoul, dan kalau memang pas ya dengan jurusannya, atau di Busan. Tapi daerah lain itu nggak banyak, nggak kota banget lah, bukan ibu kota, bukan yang metropolitan city gitu. Jadi kalau misalnya takutnya teman-teman susah bergaul, cari teman Indonesia, walaupun pasti ada sih beberapa komunitas, tapi paling ramai itu di Seoul sama Busan. Dan tentunya kalau di kota kayak Seoul dan Busan itu lebih mudah akses ngapa-ngapain. Kita bisa ke Dubes ngurus apa-apa, terus restoran Indonesia lebih banyak, restoran halal lebih banyak gitu ya, dan lain-lain. Teman-teman bisa cek masing-masing lokasi sekolahnya. Nah, untuk di UST sendiri, nah info ini di guideline-nya UST mungkin mirip ya sama yang dari APDP, tapi yang ini nih yang harus dicek, apakah mereka menerima gitu, apakah ini available gitu untuk didaftar. Misalnya teman-teman mau daftar master di Kiom ini, nah itu nggak bisa tuh, di sini ada X, soalnya mereka nggak menerima master student, mereka maunya integratif atau PhD. Integratif ini artinya adalah combine master dan PhD, jadi kayak semacam fast track gitu. Jadi ya kalau setelah lulus S1 kita ambil
integratif artinya adalah program master dan PhD. Itu masternya nggak ada ujian tesisnya, cuma ada semacam exam gitu, tapi ya presentasi juga sih, tapi nggak harus menulis tesis gitu. Habis itu kalau lulus itu kita bisa lanjut ganti status jadi PhD gitu. Nah itu berapa lama? 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, itu tergantung profesornya. Nah, terus untuk timeline-nya sendiri ini bisa dibaca ya. Jadi mungkin maksimal 6 Mei atau 8 Mei teman-teman harus sudah bisa siapin itu semua berkas dokumennya ya. Nah, kalau di sini kita lihat LPDP cuma ada seleksi substansi atau wawancara ya. Sama di UST juga nanti akan ada wawancaranya. Mungkin kalau nanti di UST wawancaranya lebih fokus sama apa yang kita mau ambil di sana, apa yang mau kita pelajari di sana, terus apa yang kamu tahu tentang topik itu, gitu-gitu ya, lebih kayak ke topik gitu yang kita mau ambil. Beda sama LPDP mungkin dia agak lebih menyeluruh gitu, nanti segala sisi akan ditanya. Nah, terus yang paling penting adalah kalau kita mau apply jurusan atau schoolnya, saya rekomendasikan untuk cek website UST dan cek profesornya, dan profesornya itu ahlinya di bidang apa aja, expertnya di bidang apa aja. Nah, kita tertarik di situ, kita bisa email profesornya, apakah profesornya mau terima kita gitu, tertarik sama kita apa enggak. Karena kalau misalnya kita nggak ngubungin profesor duluan, bisa jadi kita nggak ada profesor yang mau nerima gitu, atau kita dilempar ke profesor lain yang mungkin akan topiknya beda sama interest kita. Jadi untuk memastikan gitu, kayak biar kita tuh pasti keterima nih gitu, at least profesornya tuh udah nerima kita, itu insya Allah bakal keterima juga UST. Jadi nanti kalau misalnya kita udah ngontak profesornya dari sebelumnya nih, nanti profesor itu akan hadir di interview ini gitu. Atau bahkan dia mau interview personal dulu sebelum interview resmi dari UST. Oke, terus nah ini syarat-syaratnya ya. Ada syarat usia dari PDP, kalau UST enggak. Untuk bahasanya sama ya, IELTS 6. Inilah biasa lah ya dokumennya, pasti teman-teman udah tahu. Nah, untuk UST sendiri kalau awards ini bisa optional, tapi bisa dimasukin aja biar makin tinggi gitu peluang keterimanya. Sama dia itu ada biaya pendaftaran murah, 180.000 won. Bisa dan harus dibayar via credit card. Itu teman-teman bisa pakai PayPal. Kalau belum punya, itu tuh bisa bikin akunnya aja. Mungkin nanti cari aja di internet, dan itu bisa nge-link ke kalau misalnya kalian udah punya bank lain gitu, misalnya Jago atau Jenius atau apa, itu bisa di-link ke PayPal situ, dan kalian bisa bayarnya kayak gitu caranya. Oke. Terus, nah setelah keterima nih misalnya, kalau di UST itu ada yang namanya registrasi, kalau kata kita daftar ulang gitu ya. Nah, daftar ulang ini kita tuh harus nyerahin berkas-berkas lagi gitu, berkas-berkas lagi, sama ada bayar daftar ulang gitu. Nah, ini pun 180.000 ya. Nah, dan harus kirim original copy di via pos. Nah, itu tuh kita bisa lewat Pos Indonesia aja, sekitar 300 ribuan tergantung beratnya, dan itu kira-kira 3 hari sampai. Nah, apa aja yang harus disiapin? Nah, ini harus diurus jauh-jauh hari. Kayak kopi paspor, terus kopi of orang tua ya, paspor atau KTP, dan itu harus di-translate ke bahasa Inggris atau Indonesia, terus bahasa Indonesia, bahasa Korea, terus dicap notaris. Nah, kalau punya family card juga harus, atau kartu keluarga ya, tuh ditranslate, dinotaris. Sama 3 ini nih yang wajib banget, ijazah, transkrip, sama SKCK. Nah, ini harus di apostil, itu kayak
legalisir. Kalau dulu dilegalisir harus sama kedubes, kalau sekarang katanya dilegalisirnya bisa di Kemenkumham aja. Nah, jadi nih ijazah transkrip SKCK. Kalau SKCK bikinnya di ini ya, Polres ya. Pokoknya yang paling utamanya deh di Jakarta itu Polres. Terus, nah kalau SKCK ini harus ke Korean. Jadi kalau teman-teman bingung ini translate-nya di mana, apalagi yang translate itu harus penerjemah tersumpah ya. Itu nanti akan dikasih linknya. Nah, apostille ini nanti akan dibahas berikutnya. Dan habis kita ngasih dokumen-dokumen ini secara online dan offline, kita baiknya adalah datang ke Korea lebih awal karena kita harus siap-siap untuk kayak semacam orientasi, walaupun orientasinya biasanya belum tahu sih kapan ya nanti akan berjalan pas kita udah mulai perkuliahan tuh 2 minggu, sama ada employment contract. Jadi kayak kita di sana tuh juga kayak kerja sebagai researcher part time. Nah, jadi di USC ini kita tuh karena nanti ya risetnya itu adalah di research institute. Jadi tuh kita seperti ya lebih kayak seperti kerja gitu sebagai researcher daripada sebagai studentnya gitu. Jadi tetap nanti akan ada kelas. Jadi kalau yang ngambilnya di Busan ya kelasnya di Busan, yang ngambilnya Seoul kelasnya di Seoul, dan prof yang ngisi itu adalah prof yang prof VST yang kerjanya di sana masing-masing research institute gitu. Nah, ada employment contract kayak tiap setahun diperbarui. Nanti kita tanda tangan dan butuh ini nih sebelum mulai ERC itu kayak semacam KTP-nya Korea, terus fotokopi buku bank account sama nomor HP Korea. Ini sih bisa nyusul, tapi kayak bank account sama ERC itu kayak dibutuhin paling awal gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa ngasih ini ERC sama bank account di awal, ada kemungkinan salary atau scholarship yang harusnya kita terima pertama itu bisa mundur jadi ke bulan selanjutnya gitu, karena kita belum tanda tangan kontrak gitu istilahnya. Jadi disaranin datang ke Korea lebih awal, sekitar 2 minggu sebelum gitu, untuk ngurus-ngurus inilah. Kemudian, nah nih live in Korea ini penting banget. Di Korea tuh enak banget ya, top facility. Jadi kayak perpus itu di setiap istilahnya, setiap kecamatan tuh ada dan bagus. Terus transportasi bagus, semuanya nyaman, kita data tuh terintegrasi, jadi kayak birokrasi nggak ribet, ngurus apa-apa tuh nggak ribet, kita tinggal bawa diri, nggak usah bawa fotokopi ini itu. Terus pokoknya asal kita punya ERC, nomor handphone Korea tuh semua udah terintegrasi gitu. Sama kalau katanya nih living cost-nya tuh affordable gitu, dengan kurang lebih scholarship 1 juta sekian gitu misalnya, itu udah bisa hidup lumayan enak lah gitu. Bahkan beberapa anak UST itu ada yang bawa anak kayak sampai anak istri ya, anaknya sampai 2, 3, 4 gitu, dan itu mereka bisa hidup gitu dengan salary segitu. Ya, kecuali orangnya hedon ya, pokoknya disesuaikan dengan cost livingnya masing-masing, gaya hidupnya masing-masing. Dan di sini tuh convenient banget, jadi kayak apa-apa udah pakai teknologi gitu, bayar udah cashless, pokoknya semuanya tuh nyaman gitu dan enak gitu. Nah, terus yang selanjutnya nih yang harus temen tahu, mereka tuh ada budaya yang namanya pali-pali, jadi kayak cepet-cepet gitu, mereka tuh orangnya nggak nyantai, jalan itu cepet banget. Terus delivery tuh cepet. Kalau misalnya pesan online yang buah-buahan atau sasaran gitu, itu tuh pesan sebelum jam 12 malam, besoknya tuh udah nyampe besok paginya gitu. Jadi mereka tuh kayak pokoknya kesel gitu kalau apa-apa tuh lama, mereka akan protes, jadi harus semuanya cepat. Terus hard work. Nah nih Korea itu katanya adalah orang yang kerjanya tuh paling banyak sedunia nih tahun segini sih ya. Jadi kalau nanti akan berasa
profnya gitu atau teman-teman Koreanya itu bakalan lembur terus kayak weekend tuh dateng terus gitu. Mungkin nggak semua, pasti nggak semua sih, tapi kayak mayoritas tuh kayak gitu. Jadi kita sebagai orang Indonesia yang mungkin biasanya santai gitu cara kerjanya tuh pasti akan agak kaget, terus kayak gak enakan kalau misalnya profnya baru pulang jam segini terus kita pulang duluan apa gimana ya, pokoknya ada semacam kultur budaya kerja yang kayak gitu. Nah, sama Korea culture. Nah, di sini untuk sama foreigner ya, orang Koreanya itu belum terlalu welcome, cuma mereka pasti masih ngeliat kita tuh aneh gitu, apalagi kalau yang pakai jilbab diliatin terus, apalagi kalau yang nggak pakai yang belum bisa bahasa Korea tuh agak susah lah buat komunikasi atau ngeblend gitu sama mereka. Tapi ya untuk populasi foreigner itu udah lumayan makin banyak, jadi kita apalagi di Seoul sama Busan ya, jadi agak lebih nyaman. Ya cuma itu ya, kita kalau mau nyari restoran halal atau gimana itu pasti masih jarang, apalagi masjid-masjid ya, belum tentu semua kota itu ada. Nah, ini ada sedikit tips untuk teman-teman yang belum punya IELTS atau untuk ingin mencapai IELTS score 6, itu bisa latihan mandiri online aja, nggak perlu kursus. Itu ada linknya, belajarnya ada di deskripsi. Terus waktu itu aku 1 kali coba latihan mandiri kayak sekitar 3 bulan, itu aku bisa dapet IELTS 7. Mungkin nanti teman-teman coba waktu coba ya, walaupun kalau sekarang mungkin kalau belum punya agak mepet ya sama ke pendaftaran, tapi mungkin buat next time bisa dicoba. Ada juga link simulasi IELTS online-nya, itu kita bakalan dapat feedback jawabannya, kalau salah yang benar apa, terus di writing-nya kita dikasih tahu gimana, untuk di speaking-nya juga kita dikasih feedback, dan harganya nggak mahal, murah, dan itu juga akan kasih link-nya sama ambil IELTS test-nya. Nah, terus kalau apostilnya itu caranya adalah pertama translate ke bahasa Inggris atau Korea dengan penerjemah tersumpah. Nah, kan tadi lumayan banyak tuh yang harus dokumen yang harus diurus. Nah, itu bisa baiknya sih dilebihin gitu biar nggak ngepas. Nah, itu kan jadi kalau total jadi banyak tuh. Sedangkan biaya translate tuh segini, bisa 40 sampai 250 per halaman. Itu dulu zaman aku sekitar tahun 2021. Jadi ya sampai sekarang mungkin agak lebih naik mungkin harganya. Nah, terus kita habis di translate itu harus dicap notaris. Nah, ini juga beraneka ragam, banyak juga yang sampai 100 ribuan. Nah, aku nemu ada yang murah itu sekitar 15 ribu per halaman. Sama nih apostil. Jadi kalau dulu itu lebih ribet. Jadi setelah ditranslate, dinotaris, terus kita apostil ke Kemenlu dulu, apa Kemenkumham dulu, pokoknya antara itu Kemenkumham sama Kemenlu, habis itu ke Kedubes Korea. Tapi kalau sekarang katanya sih udah berubah, katanya cuma online sama di Kemenkumham aja, itu bisa dicari teman-teman stepnya di internet lah ya. Nah, terus kalau teman-teman lebih punya budget gitu ya, bisa kursus di IDP langsung gitu biar lebih instan, biar lebih ada yang selalu ngasih feedback gitu ya. Atau kalau misalnya ribet banget ngurus ini semua gitu sendiri, pasti kan bolak-balik kemana-mana ya. Walaupun ada juga yang bisa dikirim soft copy gitu nih, kayak translate sama notaris bisa dikirim soft copy via email, terus nanti mereka akan kirim hard copy-nya. Tapi kalau apostil ya mungkin sekarang bisa ya online ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ngerasa ini tuh ribet banget, teman-teman bisa pakai jasa. Jadi kayak ada semacam agen gitu, dia tuh nyediain jasa terjemah, legalisasi visa, dan lain-lain tuh lengkap. Dan linknya aku kasih di deskripsi.
Oke, gitu aja teman-teman. Semoga semuanya sukses. Saya doain siapa yang mau dapat PDP USD bisa keterima, amin. Oke, see you next time.